Hai teman-teman, perkenalkan saya Angelina Liberty Luti dari kelas C dengan NIM 246111088. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Citra Bangsa Angkatan 2024. Di video ini saya akan menampilkan materi tugas infografis konsep dasar PKN mengenai integrasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Yulisini TSH MPD. Pertama-tama yang saya jelaskan yaitu tentang pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Berikut, kita harus tahu apa itu karakter. Jadi karakter itu adalah watak atau juga kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi, cara pandang, cara berpikir, sikap, dan cara bertindak seseorang. Kebajikan tersebut terdiri atas sejumlah nilai moral dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan menghormati orang lain. Yang kedua, fungsi dari pendidikan karakter. Menurut Kemendiknas 2010 ayat 7, fungsi pendidikan karakter itu antara lain yang pertama, pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi perilaku yang baik bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter. Yang kedua, memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk lebih bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Yang berikut, tujuan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter itu mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter diidentifikasi dari berbagai sumber. Yang pertama, agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Yang kedua, Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Yang ketiga, budaya. Tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Poin yang berikut yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar dituangkan dalam lampiran Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Dalam lampiran tersebut dikemukakan bahwa mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, yang terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah integrasi nilai-nilai pendidikan dalam pembelajaran. Menurut Kemendiknas 2010 ayat 18, nilai-nilai pendidikan karakter diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP dengan melalui cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD
pada standar isi untuk menentukan apakah nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang tercantum itu sudah tercakup di dalamnya. Yang kedua, memilih karakter yang memperlihatkan keterkaitan antara SK dan KD dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan. Yang ketiga, mencantumkan nilai-nilai karakter tersebut ke dalam silabus. Yang keempat, mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus ke dalam RPP. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa RPP mempunyai peranan dalam pengintegrasian nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran di sekolah. RPP merupakan gambaran tentang pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Adapun juga langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun RPP. Yang pertama, memahami substansi SK dan KD baik dari ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Yang kedua, menyusun indikator yang didasarkan pada hasil pemahaman SK dan KD. Yang ketiga, menyusun alat evaluasi. Yang keempat, menyusun materi ajar. Dan yang kelima, memilih metode pembelajaran. Berdasarkan langkah-langkah di atas, dijelaskan bahwa dalam menyusun RPP, hal yang perlu dilakukan adalah memahami substansi SK dan KD. Secara kognitif, konsep apa yang ada di dalam SK dan KD? Pemahaman konsep dan perilaku yang diharapkan di dalam SK dan KD menjadi kunci dalam penyusunan indikator. Dari indikator tersebut akan menjadi acuan dalam menyusun alat evaluasi dan materi ajar. Dari materi ajar akan memandu dalam memilih metode pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.